Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. And it's Monday, it's time for PHM. Ini waktunya untuk kembali kita membahas topik-topik penting dan ringan, tapi perlu untuk keseharian kita. Karena sebagian kita penasaran, pengen tahu jawabannya. Dan program ini bernama PHM, Please Help Me. Artinya kita dapat berdiskusi langsung dengan saya, saudara-saudara. Karena ada banyak orang yang kadang-kadang berpikir, aduh saya pengen nanya sama pendeta, tapi gimana caranya? Gitu ya kan, karena ada banyak pendeta kadang-kadang gak bisa diajak dialog tuh. Tetapi saya bukan seorang hamba Tuhan yang up there ya kan, tapi saya sahabat buat setiap saudara. Jadi silakan bertanya saudara, dan karena mungkin sulit untuk ketemu langsung, kita bisa bertanya melalui udara ini. Jadi caranya di komen sudah hashtag PHM, lalu tanya pertanyaan saudara, dan nanti ada tim dari program PHM ini yang akan menggali pertanyaan-pertanyaan tersebut, mengolahnya, dan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap mewakili pertanyaan banyak orang ini akan menjadi topik untuk minggu depannya, saudara. Haleluya. Bahkan di masa pandemi COVID-19 ini, biarlah program ini tetap menjadi berkat buat setiap saudara. Karena di program Kamu Hebat kita ada live sehari 3 kali, saudara, Senin sampai Jumat. Lalu hari Sabtu kita ada 1 kali live, lalu ada PHM lagi. Jadi wow, saudara, gue kasih dalam Tuhan, saudara, kaya akan firman Tuhan. Makanya ada banyak orang bilang Kristen itu kafir. Iya, kaya firman. Kaya akan firman Tuhan, saudara. Sehingga kita terus bertumbuh, kita terus kuat, kita terus maju. Biarlah badai COVID-19 ini boleh menutup pintu-pintu gedung gereja kita, tapi tidak menutup pintu hati kita. Kita tambah semangat melayani Tuhan, kita tambah semangat menggali firman, sehingga setelah badai ini berlalu, kita akan makin dekat dengan Tuhan, makin kuat, makin bersemangat melayani Kristus, dan mentuntaskan amanat agung, yaitu pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Haleluya. Nah, hari ini akan kita bahas cukup menarik. Jadi karena itu jangan lupa yang belum subscribe, boleh subscribe, saudara-saudara, sehingga saudara selalu akan menjadi bagian dari komunitas Kamu Hebat. Kalau saudara tanya, apa pentingnya kita subscribe? Nah, pentingnya subscribe, kalau sudah subscribe, maka setiap kali program ini baru, saudara-saudara, baik live maupun ada yang kita upload, saudara akan mendapat notifikasinya, sehingga saudara bisa juga diberkati dengan program ini. Karena saudara kasih dalam Tuhan, saya mau saudara bukan hanya bagian dari umat percaya, tapi sudah juga bagian dari program komunitas Kamu Hebat ini. Program yang mengajarkan kepada kita untuk saling memberkati, saling menguatkan sesuai dengan namanya, Kamu Hebat, saudara. Meskipun saya tahu ada banyak yang mengkritik dan berkata, kenapa bukan Yesus yang hebat? Loh, di sini di program Kamu Hebat, kita hanya membicarakan Yesus yang hebat, Yesus yang luar biasa, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Tetapi ini adalah gambaran untuk we bless others, ya kan? Karena dunia ini sudah terlalu banyak yang berkata, kamu gak ada otak, kamu kok bodoh banget sih gitu. Aduh, kamu tuh lemah banget sih cuma ngadepin ini. Tetapi saudara gue kasih dalam Tuhan, dalam program ini kita mengajarkan to spread the positive vibe, ya kan? Membawa komunitas kita pada bagian hal-hal yang positif, saudara, untuk kita saling memberkati, saling menguatkan, saling membangun, saling mendorong, saling memberi semangat. Karena untuk itulah kita dipanggil. Alkitab berkata, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, apa yang patut disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Nah, kalau pikiran kita positif, hati kita positif. Dan kalau pikiran dan hati kita positif, perkataan kita positif. Karena Alkitab berkata, apa yang timbul dari hati akan meluap di perkataan kita. Apa yang dari dalam akan terpancar keluar. Kalau dalamnya positif, maka keluarnya penuh dengan hal-hal yang membawa berkat buat banyak orang. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan lupa subscribe, lalu juga jangan lupa like. Karena kalau kita terus like-nya banyak, kita akan menjadi top future, dan orang yang lagi selancar-selancar di YouTube akan lihat, wah, ini program yang bagus, dan itu jadi berkat buat orang. Dan juga share supaya teman-teman saudara yang mungkin nggak tahu dan sebenarnya mereka butuh kebenaran firman Tuhan, mereka mendapat berkat juga di dalamnya. Dan kalau ada loncengnya, tik, ya kan, sehingga kita selalu menjadi bagian dari komunitas program Kamu Hebat ini. Haleluya. Segala kemuliaan biarlah hanya bagi Yesus. Karena di program Kamu Hebat kita berjanji hanya satu nama yang kita tinggikan dan agungkan, yaitu nama Yesus Kristus. Kita semuanya hamba, kita semua sahabat yang saling bergandengan tangan, saling menguatkan. Kalaupun kita nggak berjumpa, tapi minimal dalam roh kita bersatu dalam kasih, anugerah, dan kuasa Tuhan yang sempurna. Haleluya. Hari ini pembahasan kita tentang orang yang bertanya kepada saya sekali lagi bahwa program ini atau topik-topiknya bukan dari saya,
topik-topiknya dari saudara. Jadi kalau saya angkat sesuatu ini karena memang ada yang bertanya, saya hanya mengarahkan dalam pemahaman yang saya mengerti selama ini. Ini bukan untuk bahan berdebat, tapi ini adalah bahan untuk mengetahui pandangan yang saya mau bagikan kepada setiap jemaat Tuhan sekalian. Kalau mau berdebat, silahkan berdebat. Tapi saya nggak tertarik untuk berdebat, karena saya tidak dipanggil untuk berdebat. Saya dipanggil untuk memberitakan Injil, saya dipanggil untuk menguatkan jemaat Tuhan, saya dipanggil untuk mengarahkan jemaat Tuhan pada firman Tuhan. Karena kalau kita fokus on Jesus, maka hidup kita kuat, hidup kita semangat, hidup kita maju, hidup kita jadi berkat. Nah, salah satu pertanyaan adalah bagaimana menghadapi orang tua yang suka menyumpahi, saudara. Nah, ini juga banyak. Ada orang yang memang nggak tahu kenapa mulutnya ini senang mengutuk dan menyumpahi. Mulutnya senang mengutuk dan menyumpahi apa saja. Tuhanlah, dia kutuk sendiri. Wah, kenapa Tuhan nggak begini? Kenapa nggak begini? Jadi selalu mulutnya itu negatif, saudara. Nah, saya percaya mulut negatif karena berasal dari hati yang negatif, saudara. Sementara kalau Kristus masuk dalam hidup kita, firman memenuhi kita, maka kita akan jadi positif. Dan kalau pikiran dan hati kita positif, maka otomatis pandangan-pandangan kita, perkataan yang keluar, ide-ide kita, waktu kita dihantam badai sekalipun tetap positif. Aku tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan Daud bilang apa? Melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingat firman Tuhan ya, saya berbagi dulu firman Tuhan. Firman Tuhan yang bilang begini, Keluaran 22. Janganlah engkau mengutuki Allah. Artinya dalam tanda petik memaki-maki Allah, merendahkan kemuliaan kuasa Allah hanya karena kita nggak ngerti. Tuhan, kenapa kau izinkan aku menikah dengan laki-laki seperti ini? Lalu yang pilih. Tuhan, kenapa saya punya anak yang menyebalkan seperti ini? Tuhan, kenapa badai COVID ini tidak selesai-selesai? Tuhan, kenapa? Jadi kita mengutuki Allah di dalam hati kita. Bahkan dikatakan, janganlah kau mengutuki Allah dan janganlah kau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Kadang-kala kita karena nggak setuju dengan pemerintah, kita karena mungkin melihat keadaan yang nggak menyenangkan di tengah bangsa dan negara, gampang sekali kita mengutuki pemerintah. Padahal ada pepatah yang bilang, don't fight the city hall. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak dipanggil untuk berperang melawan pemerintah. Kita dipanggil untuk mendoakan pemerintah. Kita dipanggil untuk memohonkan jamahan Tuhan, hikmat Tuhan, sehingga pemimpin-pemimpin kita diarahkan Tuhan untuk melakukan yang benar dan bertanggung jawab. Jadi anak Tuhan tidak pernah jadi pemberontak, anak Tuhan tidak pernah menjadi pengacau, anak Tuhan selalu jadi berkat, anak Tuhan pembawa damai. Karena Alkitab berkata berbahagia orang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah, orang tua. Kita di bangsa Indonesia terbiasa dengan cerita maling kundang. Dan buat kita, ibunya maling kundang, it's a hero. Maling kundang itu nggak betul. Karena maling kundang adalah anak yang memberontak pada orang tuanya, anak durhaka. Tapi ibunya seorang yang luar biasa. Tapi sorry, lepas daripada cerita ini cerita rakyat, lepas dari pengajaran di dalamnya ada unsur bagusnya, tapi izinkan saya memberi pandangan saya, minta maaf. Izinkan saya memberi pandangan saya. Buat saya, cerita maling kundang adalah cerita anak durhaka dan ibu dengan sikap yang tidak dewasa. Ibu dengan sikap yang tidak tulus. Betul anaknya salah, tapi nggak usah dikutuk kan. Betul anaknya salah, cukup didoakan. Betul anaknya salah, nggak usah sampai dikutuk-kutuk. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak pernah diajarkan oleh Tuhan bahwa mengutuk anak sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, anak bisa salah, bisa banyak hal. Karena mungkin kita didiknya salah. Karena mungkin dia melihat contoh yang salah. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, anak itu di bawah pengawasan orang tua. Didiklah anak-anak kita. Tetapi bukan kutuki dia. Anak salah, itu urusan Tuhan. Karena Alkitab bilang pembalasan itu hak Tuhan. Jadi tugas kita sebagai orang tua dan tugas kita sebagai orang percaya. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang membohongi kita, ada orang yang mencurangi kita, ada orang yang mengkhianati kita, bahkan ada orang yang mencelakakan hidup kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak perlu kita kutuk. Karena kita tetap pegang Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Itu sebabnya Yusuf bisa punya rumusan hidup dengan iman yang luar biasa. Kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakan untuk kebaikan. Kita belajar dari Daud. Daud berkata, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena dia alami. Saul berkali-kali merancangkan kejahatan untuk membunuh dia. Padahal Saul adalah seorang yang berkali-kali ditolong oleh Daud.
Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu Daud ada kesempatan untuk membalas Saul, Daud bilang apa? Aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Saudaraku, tidak ada kekasaran, tidak ada kebencian, tidak ada niat untuk mengkutuk, menyumpahi, dan mengharapkan hal-hal yang jahat dalam hidup Daud kepada Saul. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sore bilang ini, saya mengerti ibu, saya mengerti bapak, hatimu sakit karena apa yang dibuat oleh anakmu. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengutuki dan menyumpahi bukan hak kita. Karena kita dipanggil untuk jadi berkat, kita dipanggil untuk membawa damai, kita dipanggil untuk menyatakan kasih Kristus, kita dipanggil untuk mendoakan saudara. Dan hari ini, kalau saya boleh menyampaikan sesuatu dari hati saya, ibu, bapak, yang pernah mengutuki anak-anakmu, cabut dalam nama Yesus. Ada orang tua yang hatinya begitu busuk. Ketika dia mengutuki anaknya, lalu terjadi, misalnya mungkin dia bilang, wah kamu lihat nanti nggak akan bahagia hidup kamu. Tiba-tiba betul anaknya menderita. Wah dia bangga, lihat tuh anak saya itu karena melawan saya. Wah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kok lihat orang menderita bangga? Apakah betul hatimu hati Kristus? Apakah betul hatimu hati yang sudah diselamatkan oleh Tuhan? Saudara-saudara yang pernah mengucapkan kutuk kepada anak-anakmu, atau kepada orang tuamu, atau kepada orang-orang yang pernah melukai hatimu, hari ini sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, cabut dalam nama Yesus. Tuhan, aku cabut segala perkataan kutuk. Kenapa kita harus cabut? Alkitab bilang, apa yang kamu tabur, itu yang kau tuai. Kalau engkau tabur kutuk, meskipun orang itu nyakitin saudara, betul orang itu mencelakakan saudara, tapi kalau saudara tabur kutuk, kutuk juga akan kau tuai. Tapi kalau kita tabur berkat, kita tabur damai, kita tabur kasih, maka itu juga yang kita alami. Saya mengerti pengajaran saya ini akan diserang oleh orang-orang tertentu. Biarkan yang menyerang. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tetap mau pegang firman Tuhan. Biarlah kita tetap memberkati. Biarlah kita tetap mengampuni. Biarlah kita tetap mengasihi. Biarlah kita tetap mengucapkan berkat. Karena selalu saya bilang, gak ada ruginya kok. Memang untuk sementara kelihatannya berat buat kita. Memang sementara kelihatannya seperti harus menyalipkan daging dengan segala hawa nafsunya. Tetapi kita yang akan menuai kemenangan-kemenangan dahsyat. Karena Alkitab bilang orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Doa saya lewat program PHM hari ini, orang tua, betul kadang-kala mungkin anak-anakmu menyakitimu, mertua-mertua, mungkin menantumu menyakitimu, menantu-menantu, mungkin mertuamu menyebalkan bagimu. Tetapi kutuk gak boleh keluar dari mulut kita. Kutuk gak boleh masuk dalam doa kita. Kutuk gak boleh ada dalam pikiran dan hati kita sekalipun. Tapi biarlah berkat, damai, kasih yang selalu mengalir dalam kehidupan kita. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan biar Tuhan Yesus yang mengajar kita. Karena Yesus mau kita meneladani Dia untuk selalu hidup dalam kasih, untuk selalu hidup dalam pengampunan, untuk selalu hidup dalam ketulusan. Karena kalau kau tabur kasih, kau tabur berkat, kau tabur damai, kau tabur ketulusan, kau tabur sukacita, maka itu juga yang akan kita tuai. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya sukacita untuk berbagi ini buat saudara. Tapi saya juga mau ingatkan, buat setiap saudara yang pernah dikutuki oleh orang tua saudara, ingat Alkitab berkata, kutuk tanpa alasan tidak pernah kena. Kalau saudara tahu hati saudara tulus, hati saudara benar, betul kita sebagai anak gak mungkin bisa betul 100%, kita juga ada kekurangannya. Tapi kalau kita sudah berjuang yang terbaik, kita tahu ada pagar penjagaan Tuhan sehingga kutuk itu tidak terjadi. Tapi kalau memang kita pernah melawan orang tua kita, kita memang mungkin pernah menyakiti hati orang tua kita, kita minta ampun sama orang tua kita. Tapi pada saat yang bersamaan, kita minta darah Yesus membungkus kita dari kutuk itu. Dan kita berkata dalam nama Yesus, kutuk-kutuk yang pernah diucapkan orang kepada aku dan tentang aku patahkan dalam nama Yesus. Dan aku tahu, hanya apa yang disampaikan firman, hanya apa yang direncanakan Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupanku. Karena aku diciptakan untuk kemuliaan Allah. Saudaraku, begitu bangga dapat berbagi buat setiap saudara sekalian. Saya berdoa sehingga mulut kita hanya mengabarkan Injil, mulut kita hanya bercerita tentang kedahsyatan Tuhan, mulut kita hanya berbicara tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Lalu kita dijaga oleh darah Yesus, kita dibungkus oleh kuasanya, dan kita dijaga oleh pasukan malaikat yang sempurna. Tetap maju, tetap semangat, tetap jadi berkat dimanapun kita berada. Dan sampai berjumpa hari Senin berikut dalam program kita PHM, dan mengingatkan buat saudara, kamu hebat. Haleluya, sampai berjumpa.